Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah ya, pagi hari ini bertemu lagi dengan Ustazah ya di pelajaran hadis ya. Pelajaran hadis kelas 7B dengan Ustazah Ummu Ibrahim ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang para sahabat yang meriwayatkan hadis ya. Silahkan sambil dibuka buku paketnya nggih, halaman 1 ya. Buku paket hadis halaman 1. Nah, siapa sih para sahabat itu? Nah, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Nah, jadi sahabat itu adalah orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bertemu dan belajar langsung dengan Rasulullah. Nah, maka mereka inilah yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana sih sikap kita kepada para sahabat ya? Sikap kita yang seharusnya kepada para sahabat itu yang pertama adalah mencintai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan keridhaan bagi mereka, serta mengetahui kedudukan dan kemuliaan mereka. Nah, jadi kita selain mencintai Allah dan Rasulnya, kita juga harus mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta mendoakan keridhaan serta kebaikan untuk mereka, gitu ya. Dan lebih baik kita juga harus mengetahui sejarah dari sahabat tersebut ya. Nanti di sini kita akan membahasnya ya. Kemudian yang kedua, meminta kepada Allah agar menjadikan diri kita bisa meneladani para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengumpulkan diri kita bersama mereka di surga ya. Amin, Allahumma amin ya. Mudah-mudahan kita adalah salah satu dari yang bisa berkumpul dengan Rasulullah dan para sahabatnya di surga. Untuk itu kita harus bisa meneladani para sahabat ya, karena para sahabat itu adalah orang-orang pilihan orang-orang yang mulia seperti itu Nah, di sini ada di halaman berikutnya ada nama-nama para sahabat periwayat hadis ya. Yang pertama di situ ada Abu Musa Al-Asy'ari ya. Beliau adalah Abdullah bin Qais bin Salim ya, bin Qais bin Salim. Ini nama kunyahnya tadi ini ya, Abu Musa Al-Asy'ari. Seperti itu Nah, kalian bisa membaca sendiri gitu ya. Ada di situ beliau pernah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Abdullah bin Qais dan masukkan dia pada hari kiamat di tempat masuk yang mulia. Ya, tempat masuk yang mulia itu adalah di mana? Di surga. Nah, itu adalah hadisnya, hadis riwayat Bukhari nomor 2884 dan Muslim nomor 2498 ya. Nah, di situ beliau berperang dan berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersama Mu'adz ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim untuk wilayah Jabid dan juga Aden. Beliau menyaksikan penaklukan wilayah Syam. Umar radhiyallahu anhu mengangkat beliau sebagai gubernur di Basrah. Kemudian beliau termasuk pembaca Al-Quran dan tokoh dari kalangan sahabat ya. Nah, nanti kalian bisa membaca sendiri ya. Di situ ada beberapa biografi singkat tentang Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, untuk wafatnya sendiri, Abu Musa Al-Asy'ari itu wafat pada tahun 42 Hijriyah ya, setelah Rasulullah hijrah.
Kemudian yang kedua di situ ada Abu Hurairah. Nah, riwayat hadis itu yang nih. An Abi Abdillah. Nah, itu ya yang di atasnya itu periwayatnya ya. Kemudian di sini ada Abu Hurairah. Nah, nama aslinya itu adalah Abdurrahman bin Syakir Ad-Dausi. Ya, ini nama aslinya. Kalau Abu Hurairah ini adalah nama kunyahnya yang diberikan oleh diberi nama kunyah Abu Hurairah karena ketika pulang dari menggembala membawa kucing yang digendongnya, makanya dinamakan Abu Hurairah. Nah, di situ juga ada biografi singkatnya ya. Beliau ini masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah, pada tahun penaklukan Khaybar ya. Nah, di situ kalian bisa baca sendiri nanti nggih. Harus dibaca ya. Nanti kalau sudah selesai membaca, boleh checklist di grup ya. Nanti Ustazah buatkan checklistnya. Kemudian di paling terakhir di situ ada wafatnya Abu Hurairah, meninggal di Madinah pada tahun 57 Hijriah. Okay. Kemudian yang ketiga ada Salman Al-Farisi ya. Salman Al-Farisi mempunyai nama asli Salman Abu Abdillah bin Islam ya. Itu ya. Nah, nama beliau berasal dari Persia. Nah, di situ juga ada ya sejarah singkat tentang Salman Al-Farisi, nggih. Kemudian Salman Al-Farisi ini meninggal pada tahun 34 Hijriah, meninggal pada tahun 34 Hijriah. Nah, yang keempat di bawahnya nggih ada Su'aib Ar-Rumi ya. Su'aib Ar-Rumi ini mempunyai nama asli Su'aib bin Sinan bin Malik Ar-Rumi ya. Beliau asli orang Arab. Nah, dia asli orang Arab. Nah, tetapi orang-orang Romawi menjadikan sebagai tawanan ketika masih kecil sehingga dinamakan dengan Ar-Rumi. Ya, seperti itu. Nah, di sini singkat ya biografinya Ustazah bacakan. Beliau termasuk orang yang ini ya, salah satu orang yang masuk awal masuk Islam ya. Dan termasuk salah satu dari 7 orang yang awal menampakkan keislamannya. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan Islamnya paling awal ya. Ada Abu Bakar, Suhaib Ar-Rumi, kemudian Bilal, Habab, Ammar bin Yasir, dan juga ibunya yaitu Sumayyah. Oke. Beliau mengikuti peperangan semuanya bersama Rasulullah. Nah, semua perang beliau mengikutinya ya. Dan beliau meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah. Kemudian Su'aib Ar-Rumi ini meninggal di Madinah pada tahun 38 Hijriah. Kemudian yang kelima ada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ya. Nah, nama aslinya adalah Abu Isa Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abu Amir As-Saqafi. Nah, ini ya As-Saqafi. Beliau adalah seorang laki-laki yang tinggi dan berwibawa. Nah, itu ya. Beliau kehilangan matanya pada perang Yarmuk. Wah, Masya Allah ya. Pada perang Yarmuk beliau kehilangan matanya ya. Tapi para sahabat itu biasanya ikhlas ya menjalankannya ya. Karena apa? Balasannya adalah surganya Allah ya. Masya Allah ya. Nah, kemudian nanti kalian bisa baca sendiri di situ nggih. Di sini saya cuma singkat aja ya. Nah, wafatnya Abu Al-Mughirah ini yaitu pada tahun 50 Hijriah. Seperti itu. Yang keenam ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali ya. Beliau diberi nama kunyah oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Abu Abdurrahman. Nama kunyahnya Abu Abdurrahman ya, dijelaskan dalam hadis riwayat Hakim yang ketiga nomor 313. Kemudian beliau meninggalnya pada tahun 32 Hijriah di kota Madinah dan dimakamkannya di makam Baqi ya. Seperti itu. Kita lanjut nggih. Yang ke-7 ada Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha ya. Nah, Aisyah ini adalah Ummul Mukminin Aisyah ya. Nah, tahu kan? Dia adalah istri terakhir Rasulullah SAW, istri yang paling muda ya. Kemudian
beliau meriwayatkan lebih dari 2210 hadis. Masya Allah ya, Aisyah ini adalah wanita yang sangat cerdas, makanya Rasulullah menikahinya ya, walaupun waktu itu usianya masih sangat belia ya. Seperti itu ya, Aisyah ini anaknya sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Aisyah meninggal di Madinah pada tahun 57 Hijriyah. Kemudian yang ke-8 ada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ya. Namanya adalah Ubaid bin Malik Al-Asy'ari ya. Kemudian beliau wafat pada di Syam pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab ya, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemudian yang ke-9 ada Utsman bin Affan ya, ada Utsman bin Affan. Namanya adalah Utsman bin Affan Al-Umawi Al-Quraisy ya, dia dari suku Quraisy ya. Dia adalah Amirul Mukminin ya, khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Utsman bin Affan ini digelari dengan Zunnurain atau pemilik dua cahaya ya. Nah, beliau lahir pada tahun ke-6 setelah tahun gajah, Kemudian beliau wafat pada pada hari Jumat ya, sebagai syahid, Masya Allah, di Madinah pada tahun ke-35 Hijriyah, dan dikuburkannya juga di Madinah. Kemudian yang ke-10 ada Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu ya. Namanya adalah Al-Aghar bin Abdillah. Nah, ada juga yang mengatakan Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani, dari kalangan sahabat Muhajirin ya. Nah, di antara sifat dan beritanya, Abu Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari ini sangat menakjubkan diriku. Sikap tawadunya, Masya Allah ya. Katanya Abu Burdah, si Al-Aghar ini sifatnya itu sangat tawadu ya, Masya Allah. Kemudian yang ke-11 ada Sauban. Nah, nama aslinya adalah Abu Abdillah Sauban bin Bujdud ya. Beliau wafat di Himsa pada tahun 54 Hijriyah. Kemudian yang ke-12 ada Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal Al-Ansari ya. Beliau wafat pada tahun 17 Hijriah di Syam karena penyakit taun ya. Penyakit taun penyakit yang berbahaya ya dulu ya, kalau sekarang itu seperti corona ya. Beliau hidup selama 33 tahun, Masya Allah ya, di umur 33 tahun beliau meninggal karena penyakit taun ya. Dan yang terakhir ada Abu Salabah Al-Kushani radhiyallahu anhu ya. Nah, ini nama namanya itu adalah Jurhum bin Nashim. Nah, lebih dikenal dengan nama yaitu Abu Salabah tadi ya. Beliau wafat pada tahun 75 Hijriah di Syam, Seperti itu ya, itu adalah nama-nama para sahabat periwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran hadisnya itu ya, pengenalan dulu nama-nama sahabat. Tolong nanti apa tadi namanya yang Ustazah tidak bacakan, sifat dan berita tentang sahabatnya tolong dibaca. Jika sudah dibaca nanti silahkan checklist di grup ya, di grup tajwid, hadis, matematika, dan IPA. Sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.